Baiklah, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di penyuluhan ini kami akan menyampaikan penyuluhan tentang gizi seimbang pada balita underweight. Di sini saya sebagai moderator yang akan memandu proses penyuluhan ini dan juga kepada rekan-rekan saya. Next. Nah, sebelumnya perkenalkan di sini ada rekan saya, yaitu yang pertama ada Salsabila, kemudian Silvi Ramadona, saya sendiri, Siti Mahira, Bella Febrian, Hoirun Norizati, dan Ayu Rorenza. Pada penyuluhan ini, kami bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan peserta mengenai gizi seimbang pada anak yang mengalami underweight. Kemudian untuk menjelaskan mengenai kebutuhan zat gizi pada balita, kemudian menjelaskan pentingnya zat gizi, menjelaskan menu makanan yang baik untuk balita, dan bagaimana cara pengolahan serta waktu pemberian makan yang tepat pada balita. Untuk materi yang pertama, saya persilakan kepada rekan saya untuk membacakan materinya. Baik, yang pertama, kelebihan dan kekurangan dari asupan zat gizi bagi balita. Nah, masa balita merupakan masa kehidupan yang sangat penting yang mana berlangsung proses tumbuh kembang sangat pesat, yaitu pertumbuhan fisik dan perkembangan psikomotorik, mental, dan sosial. Stimulasi psikososial harus dimulai sejak dini dan tepat waktu untuk tercapainya perkembangan psikososial yang optimal. Dalam mendukung pertumbuhan fisik balita, perlu petunjuk praktis makanan dengan gizi seimbang, salah satunya dengan makan aneka ragam makanan yang memenuhi kecukupan gizi. Kebutuhan gizi pada balita diantaranya energi, protein, lemak, karbohidrat, air, vitamin, dan mineral. Masalah gizi balita menurut UNICEF, status gizi balita dipengaruhi oleh asupan makanan dan penyakit infeksi. Asupan zat gizi pada makanan yang optimal dapat menimbulkan masalah gizi kurang dan gizi lebih. Masalah gizi pada balita antara lain kekurangan energi protein, kekurangan vitamin A, anemia gizi besi, gangguan akibat kekurangan yodium, dan gizi lebih. Serta masalah gizi lain pada balita adalah stunting. Selanjutnya, ada akibat kekurangan gizi pada balita. Yang pertama, pertumbuhan terganggu atau lambatnya tumbuh kembang pada anak. Yang kedua, ada imunitas menurun, balita akan rentan jatuh sakit. Dan yang ketiga, ada kurangnya produksi tenaga, balita akan mudah lemas dan bisa menjadi pemalas. Terakhir, terganggunya struktur dan fungsi otak. Hal buruk yang dapat terjadi, balita akan mengalami terganggunya perkembangan mental. Akibat kelebihan gizi pada balita dapat terjadi obesitas, dapat dinilai dari berat badan dan tinggi atau panjang badan pada balita, dan gerak menjadi lamban dan mudah lelah. Selanjutnya, mengetahui istilah pengertian kejadian balita underweight. Underweight adalah kegagalan bayi untuk mencapai berat badan ideal, yang kemudian juga bisa mempengaruhi pertumbuhan tinggi badan sesuai usianya dalam jangka waktu tertentu. Gangguan ini bisa disebabkan karena bayi kekurangan energi dan zat-zat gizi yang dibutuhkan sesuai usianya. Anak dikatakan underweight berdasarkan ketentuan dari WHO. Ada 2 indikator penilaian status gizi yang bisa digunakan untuk menilai underweight pada anak. Pertama, yakni indikator berat badan berdasarkan usia atau BB/U yang lebih dikhususkan untuk anak usia 0-60 bulan. Kedua, yakni indikator indeks massa tubuh atau IMT berdasarkan usia IMT/U yang biasanya dipakai untuk anak 5-18 tahun. Anak usia 0-60 bulan dikategorikan memiliki berat badan yang kurang ketika pengukuran indikator BB/U berada di antara angka di bawah -2
sampai 3 standar deviasi. Nah, baiklah, selanjutnya itu ada gejala berat badan kurang atau underweight pada anak. Yang pertama itu rambut mudah rontok, yang kedua kurang berenergi saat melakukan aktivitas, sistem kekebalan tubuh melemah, tulang cenderung rapuh. Yang selanjutnya mudah lelah, pertumbuhan dan perkembangan tumbuh lambat, dan sulit untuk berkonsentrasi. Selanjutnya itu ada penyebab underweight pada anak. Yang pertama itu bisa dipengaruhi dari riwayat keluarga, metabolisme cepat, mengalami penyakit kronis, dan memiliki penyakit kejiwaan. Lalu selanjutnya ada kebutuhan gizi untuk balita underweight. Anak underweight, berat badannya cenderung di bawah normal jika dibandingkan dengan teman-teman seusianya. Biasanya anak kurus diketahui dari indikator status gizi berat badan berdasarkan usia untuk anak 0-5 tahun dan IMT berdasarkan usia 6-18 tahun. Angka kecukupan gizi atau AKG yang dianjurkan untuk usia 1-3 tahun dengan rata-rata berat badan 13 kg dan tinggi badan 92 cm. Lalu selanjutnya ada kebutuhan harian zat gizi makro untuk balita. Menurut angka kecukupan gizi atau AKG tahun 2019, status kebutuhan gizi makro harian balita usia 1-3 tahun meliputi energi sebesar 1.350 kilokalori, protein sebesar 20 gram, karbohidrat 215 gram, lemak 45 gram, air 1.150 ml, dan serat 19 gram. Lalu selanjutnya ada kebutuhan harian zat gizi mikro pada balita, yaitu multivitamin. Jenis vitamin yang perlu didapatkan oleh anak usia 1-3 tahun yaitu vitamin A 400 mikrogram, vitamin D 15 mcg, dan vitamin E 6 mg, lalu vitamin K 15 mcg, sementara takaran dan jenis mineral yaitu terdapat kalsium 650 gram, fosfor 460 gram, magnesium 65 gram, natrium 800 mg, dan besi 7 mg. Selanjutnya yaitu ada cara pengolahan serta waktu pemberian makan yang tepat untuk balita underweight. Pola makan yang seimbang yaitu yang sesuai dengan kebutuhan disertai dengan pemilihan bahan makanan yang tepat akan melahirkan status gizi yang baik. Pembahasan pola makan meliputi yang pertama yaitu frekuensi makan per hari. Berikan makanan 5-6 kali sehari. Pada masa ini lambung akan belum mampu mengakomodasi porsi makan 3 kali sehari. Mereka perlu makan lebih sering sekitar 5-6 kali sehari atau 3 kali makan berat ditambah cemilan sehat. Pada makan yang seimbang atau yang baik yaitu bila frekuensi makan 3 kali sehari atau lebih dan makan makanan selingan di antara makan dan jumlahnya banyak serta jenis makanannya yang bergizi seimbang. Pola makan yang cukup yaitu bila anak makan makanan selingan di antara makan jumlah sedang jenis makanannya yaitu gizi seimbang. Yang kedua yaitu kualitas makan. Tingkat konsumsi ditentukan oleh kualitas serta kuantitas hidangan. Kualitas hidangan menunjukkan adanya semua zat gizi yang diperlukan oleh tubuh di dalam susunan hidangan dan perbandingan yang satu terhadap yang lain. Yang ketiga yaitu ada kuantitas makanan. Standar kebutuhan energi sehari prasekolah adalah 67-75 kalori per kilogram berat badan. Sedangkan kebutuhan proteinnya yaitu 10% sampai 20% dari total energi. Setiap anak adalah unik. Banyak sedikitnya jumlah makanan per porsi bisa disesuaikan dengan kemampuan makan balita prasekolah. Porsi yang dianjurkan per hari untuk sayuran 3 porsi, buah 2 porsi, makanan pokok 3 porsi, makanan tinggi kalsium 3 porsi, dan makanan kaya protein 2 porsi.
Dan yang terakhir ada variasi makanan. Variasi menu makanan perlu dilakukan untuk menumbuhkan rasa ingin tahu anak. Tentu saja variasi menu harus tetap memperhatikan tingkat perkembangan anak dan kandungan nutrisinya sesuai kebutuhan anak. Variasi teknik pengolahan yaitu ada hidangan yang diolah dengan teknik pengolahan digoreng, direbus, disetup, dan lainnya sehingga memberikan penampilan, tekstur, dan rasa berbeda pada hidangan tersebut. Sebaiknya dihindari adanya pengulangan warna, rasa, bentuk, teknik pengolahan dalam satu menu. Untuk menghindari kebosanan karena pengulangan susunan menu, maka penyusunan menu dilakukan minimum untuk 10 hari dan diubah setiap bulan. Selanjutnya yaitu menurut Departemen Kesehatan RI tahun 2005, Pedoman Umum Gizi Seimbang mengeluarkan pedoman praktis. Yang pertama yaitu konsumsi makanan yang beraneka ragam, konsumsi makanan untuk memenuhi kecukupan energi, makanlah makanan bersumber karbohidrat setengah dari kebutuhan energi, batasi konsumsi lemak dan minyak sampai 1/4 dari kebutuhan energi, berikan ASI saja pada bayi sampai umur 6 bulan, dan yang terakhir yaitu lakukan kegiatan fisik dan olahraga secara teratur. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada menu makanan yang baik untuk balita underweight. Dan bisa dilihat pada tabel yaitu terdapat waktu dari bangun tidur pagi, selingan pagi, siang, dan selanjutnya yaitu selingan sore, malam, dan sebelum tidur. Baik, terima kasih kepada rekan saya karena sudah menyampaikan materi mengenai gizi seimbang pada balita underweight. Nah, selanjutnya kami membuka sesi diskusi. Jadi kami persilakan untuk peserta yang ingin bertanya. Bisa langsung on mic atau melalui kolom chat. Izin bertanya moderator. Iya, silakan. Mau nanya, bagaimana sih cara menangani underweight pada balita? Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Asri Novianti karena sudah bertanya. Saya persilakan kepada rekan saya untuk menjawab pertanyaan dari Asri Novianti. Baiklah, pertanyaannya tadi bagaimana cara menangani underweight pada balita? Itu yang pertama bisa memperbanyak makanan cemilan sehat. Itu contohnya seperti oatmeal, roti, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua itu makan dengan porsi sedikit namun sering. Dan yang ketiga, memberikan makanan padat gizi. Misalnya menambahkan kacang almond di atas serealnya. Selanjutnya, memberikan beragam variasi sayur dan buah setiap harinya. Dan yang selanjutnya, pastikan sumber protein memenuhi kebutuhan anak dan penuhi kebutuhan cairan anak sekitar 6-8 gelas per harinya. Baik, terima kasih kepada Silvi sudah menjawab pertanyaan. Bagaimana Saudari Asri Novianti, apakah bisa diterima jawabannya? Bisa moderator, terima kasih. Sama-sama. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Sepertinya tidak ada lagi ya. Jadi sebelum kami mengakhiri proses penyuluhan mengenai gizi seimbang pada balita underweight ini, kami akan menayangkan video singkat mengenai gizi seimbang pada balita. Halo Bunda, di sini saya akan menjelaskan sedikit informasi mengenai makanan bergizi seimbang bagi balita. So, tonton terus sampai akhir video ya. Apa sih gizi seimbang itu? Gizi seimbang merupakan susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat-zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Dengan menerapkan 4 prinsip gizi seimbang, yakni keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, kebersihan, dan berat badan ideal. Lalu, apa sih pentingnya pemenuhan gizi seimbang pada balita? Tentunya gizi seimbang sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak.
Sejak lahir sampai dengan anak usia 2 tahun, bayi mengalami perkembangan otak yang sangat pesat. Hal ini menjadi penentu tingkat kecerdasan anak di masa depan. Selain itu, gizi juga mempengaruhi tumbuh kembang sistem pencernaan, demikian pula dengan pertumbuhan linear anak. Oleh karena itu, sangat penting bagi orang tua memberikan gizi anak secara maksimal. Kemudian, bagaimana sih pertumbuhan seorang anak dapat dikatakan normal? Pertumbuhan dan perkembangan tiap anak tentunya berbeda. Namun, salah satu caranya dapat diketahui melalui KMS atau Kartu Menuju Sehat. Pertumbuhan anak disebut baik apabila yang pertama berada di fase N1, di mana arah garis pertumbuhan melebihi arah garis baku, atau disebut tubuh kejar atau catch up growth. Yang kedua, berada di fase N2, di mana arah garis pertumbuhan sejajar atau berimpit dengan arah garis baku, atau bisa disebut tumbuh normal. Sedangkan pertumbuhan disebut tidak baik apabila anak mengalami T1, di mana arah garis pertumbuhannya kurang dari arah garis baku, atau pertumbuhan kurang dari yang diharapkan. Yang kedua, yakni T2, di mana arah garis pertumbuhan itu datar atau berat badannya tetap. Dan terakhir T3, di mana arah garis pertumbuhannya turun dari arah garis baku. Oleh karena itu, sangat penting ya Bun untuk terus memantau garis pertumbuhan anak saat selesai pengukuran di posyandu. Selanjutnya, saya akan memberikan beberapa informasi mengenai MPASI bagi anak. Seperti yang sudah Bunda ketahui, mulai dari umur 6 bulan, anak sudah dianjurkan untuk mengonsumsi makanan pendamping ASI. Nah, apa saja sih syarat dari pemberian MPASI yang baik? Yang pertama yakni tepat waktu, kedua adekuat, yang ketiga aman, dan yang keempat diberikan dengan cara yang benar. Berikut kebutuhan zat gizi pada MPASI yang perlu Bunda ketahui. Yang pertama yakni karbohidrat merupakan sumber energi utama bagi anak. Kebutuhannya berkisar 30 hingga 60% dari total kalori harian. Yang kedua yakni protein berfungsi sebagai pembangun jaringan tubuh. Kebutuhannya berkisar 10 hingga 15% dari total kalori harian. Yang ketiga yakni lemak yang merupakan sumber energi juga bagi tubuh. Kebutuhannya berkisar 30 hingga 45% dari total kalori harian. Kemudian untuk kebutuhan vitamin dan mineral dapat diperoleh dari sayur dan buah, di mana porsi sayur dan buah dalam MPASI tidak terlalu banyak karena bersifat pengenalan. Berikut merupakan saran dari WHO terkait porsi sayur dan buah. Dan untuk usia lebih dari 2 tahun dapat menggunakan pola makan sesuai rekomendasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yakni tumpeng gizi seimbang. Sekarang kita bahas yuk terkait makanan dan camilan instan maupun buatan rumah. Manakah di antara keduanya yang lebih baik? Apakah boleh dan aman memberikan makanan atau camilan instan untuk bayi? Jawabannya yakni aman dan boleh Bun memberikan makanan instan bagi balita, sebab kandungan gizi dalam makanan instan sudah terukur dari segi kalori dan juga sudah terfortifikasi berbagai vitamin dan juga mineral. Namun bukan berarti makanan instan jauh lebih baik dari makanan buatan rumah. Banyak juga keunggulan makanan buatan rumah untuk balita. Antara lain, yang pertama, lebih kaya akan rasa, tekstur, dan aroma. Sebab Bunda dapat membuat makanan sesuai dengan perkembangan balita dan bebas berkreasi untuk mengenalkan berbagai jenis makanan. Yang kedua, membiasakan anak dengan aroma dan rasa masakan Bunda, sehingga apabila anak sudah bisa makan dengan keluarga akan lebih mudah untuk beradaptasi. Yaitu tadi beberapa pembahasan mengenai makanan bergizi seimbang bagi balita. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Sampai jumpa.
Nah, itulah tadi video singkat mengenai gizi seimbang pada balita. Inilah akhir dari proses penyuluhan gizi seimbang pada balita. Saya selaku moderator meminta maaf apabila ada kesalahan dan juga saya mohon ampun apabila ada kepada Tuhan. Jadi, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.